Assalamualaikum, kita ketemu lagi. Saya Rilia Putri. Saya adalah seorang praktisi akuntansi, audit, dan keuangan selama lebih dari 20 tahun. Saat ini saya aktif sebagai konsultan dan edukator. Saya juga memiliki perusahaan jasa konsultasi, yaitu Akuntanpedia, dan juga LMS Kelvin. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal dari soal ujian CPA, yaitu di materi akuntansi keuangan dan pelaporan lanjutan. Tapi ada yang unik. Kali ini saya akan membahasnya langsung dengan membuka contoh soal yang ada di LMS Kelvin, gitu ya. Jadi nanti agar Bapak Ibu lebih terbayang bentuk tryout of-nya seperti apa, gitu ya. Baik, saya izin share. Mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh adalah bentuk daripada platform Skillfin di mana menyediakan berbagai jenis tryout dan juga e-course. Nah, ini adalah bentuk untuk tryoutnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ada CPA tingkat profesional, akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan. Nah, untuk soal CPA daripada AKPL ini terdiri dari 100 soal PG dan juga ada soal esai. Setelah 100 soal ini nanti akan ada lampiran soal esai. Nah, di mana untuk pengerjaan keseluruhan soalnya itu ada dibatasi waktu tergantung timer waktu yang biasanya diujikan atau dilakukan oleh IAI, IAPI ataupun lembaga edukasi lainnya, lembaga profesional lainnya. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan sini ada time remaining-nya. Untuk AKPL ini di set selama 3 jam ya. Baik, kita coba untuk bahas satu demi satu. Kita tidak akan bahas semuanya karena waktunya juga akan sangat panjang. Kita akan hanya membahas beberapa contoh soal saja. Yang pertama tentang KKPK, di sini karakteristik kualitatif. Nah, pertanyaannya adalah, berikut ini yang merupakan karakteristik kualitatif fundamental menurut KKPK adalah disebutnya ada relevansi dan keterbandingan, ada keterbandingan dan keterpatwaktuan, ada relevansi dan representatif tepat, dan ada keterverifikasian dan keterpahaman. Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK, nah karakteristik fundamental yang dimaksud dengan karakteristik fundamental itu yang mana? Yaitu relevansi dan representatif tepat. Relevansi itu di mana informasinya itu mampu mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan gitu ya. Kemudian kalau representatif tepat, informasi yang disajikan secara tepat, lengkap, netral dan bebas dari kesalahan material. Sedangkan untuk keterverifikasian, kemudian ketepatwaktuan, keterbandingan, keterpahaman itu merupakan karakteristik kualitatif peningkat atau enhancing karakteristik. Jadi kita bikin di sini relevansi dan representatif tepat. Berikutnya soal kedua. Nah, KKPK yang masuk karakteristik kualitatif. Manakah yang merupakan contoh penerapan representatif tepat yang netral? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah PT ABC tidak menyembunyikan informasi tentang berbagai tuntutan yang diajukan oleh konsumen. Jadi kalau representatif tepat itu terdiri di atas 3 unsur. Tadi sebenarnya udah sempat kita bahas sedikit ya. Lengkap atau komplit. Nah, ini seluruh informasi disajikan lengkap, netral, tidak memihak, tidak dipilih untuk menguntungkan pihak tertentu, kemudian juga bebas dari kesalahan material. Nah, berarti adalah yang PT ABC tidak menyembunyikan informasi tentang berbagai tuntutan yang diajukan oleh konsumen. Berikutnya, contoh soal berikutnya, KKPK pengukuran biaya historis yang mengukur unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan apa? Berdasarkan biaya saat aset diperoleh atau liabilitas terjadi. Jadi kita tahu kalau biaya historis itu merupakan dasar pengukuran yang menggunakan nilai pada saat transaksi awal terjadi. Jadi kalau misalnya kita beli aset, maka aset itu akan dinilai akan dicatat sebesar nilai kas yang kita keluarkan gitu. Contohnya kira-kira seperti itu ya. Berikutnya
eh, penyajian laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencakup pos-pos berikut, kecuali yang mana, gitu kan ya. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu memuat tentang pendapatan, beban, laba rugi, gitu ya. Pos-pos penghasilan komprehensif lain atau OC. Dan dia tidak memuat dividen saham preferen, gitu ya. Karena dividen saham preferen itu bukan merupakan beban maupun penghasilan, melainkan distribusi laba kepada pemilik, sehingga disajikannya dalam laporan perubahan ekuitas, bukan dalam laporan laba rugi OC, gitu ya. OCI. Oke. Nah, berikutnya penyajian laporan keuangan, ini laporan perubahan ekuitas. Ini ada beberapa informasinya, yaitu ada saldo awal. Jadi kalau di sini ada laba neto 120 juta, ada dividen saham yang biasa diumumkan 20 juta, ada dividen saham preferen yang diumumkan 4 juta, ada keuntungan yang belum direalisasi atau investasi PVOC itu 2 juta, ada saldo laba awal periode 160 juta, ada modal saham biasa 80 juta, akumulasi penghasilan komprehensif lain atau saldo awal 10 juta. Nah, berapakah nilai saldo laba yang disajikan PT ABC pada 31 Desember 2024? Oke. Nah, ini pertama kita lihat dulu saldo awal periode 160 juta. Kemudian kita tambahkan dengan laba tahun berjalan, yaitu laba neto di sini yaitu 120 juta. Maka subtotalnya adalah 280 juta. 120 ditambah ini 160 tambah 120, yaitu menjadi 280 juta. Kemudian kita kurangkan dengan dividen saham biasa, yaitu 20 juta. Ya. Kemudian juga kita kurangkan dengan saham preferen 4 juta, sehingga 280 juta dikurangi 24 juta adalah 256 juta. 256 juta. Gitu ya. Sehingga Bapak, Bapak Ibu perlu refresh lagi bahwa saldo laba akhir itu sama dengan saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen, ditambah atau dikurangi penyesuaian yang langsung mempengaruhi saldo laba. Nah, itu adalah beberapa contoh pada soal-soal tryout-nya. Di sini ada banyak sekali soalnya. Ini dibuat sesuai dengan mirip seperti pelaksanaan ujian, ada waktunya gitu ya, ada soal-soalnya. Nah, saya coba skip lagi, saya coba skip, kita lihat bagaimana penjelasannya yang ada di LMS ini. Kita coba submit dulu ya. Setelah disubmit nanti akan terlihat, misalnya di sini ternyata salah gitu, ada 5 correct answer, berarti hanya 5%. Yang tadi kita bahas kan hanya 5% ya, hanya ada 5% yang benar. Harusnya ada minimal 70 sampai 75%. Kemudian kita lihat, kalau gitu kita butuh penjelasannya nih, nomor 1 betul jawabannya. Ada penjelasannya di sini. Kemudian betul. Selanjutnya kita bisa lihat semua penjelasannya. Nah, kemudian kalau ini tadi, ini adalah soal esai yang nanti akan ada, bisa didapatkan juga di soal ini, gitu ya. Baik, itu adalah contoh daripada kita sampel beberapa contoh pembahasan dari soal ujian CPA akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan yang kita bahas di LMS Skillfin. Di LMS Skillfin tersedia banyak materi-materi tryout yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu berminat, silakan cek linknya di deskripsi video. Baik, semoga sukses dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.